Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah materi yang saya share di sini terlihat jelas? Ya. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Inkubator Bisnis dan Inovasi Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan program atau proposal pendanaan dalam program LPDB 2022. Dalam hal ini, tema yang kami angkat yaitu pendampingan pengembangan perekonomian melalui ekosistem koperasi bagi PESK yang berkelanjutan. Ya, pada kesempatan kali ini, dalam proposal ini kami memiliki latar belakang, yaitu di mana Indonesia sebagai negara berkembang, sebagai salah satu negara dengan tingkat pembangunan nasional yang cukup diperjuangkan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pemberdayaan koperasi yang diharapkan mampu berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Dalam pengembangan koperasi, tentunya kita perlu mengamati potensi lokal yang dimiliki, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta mampu mengatasi masalah lokal seperti kemiskinan. Dalam hal ini, maka kita perlu memberdayakan inkubator bisnis dan inovasi yang berada di daerah tersebut, salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu Inkubator Bisnis dan Inovasi Universitas Mataram. Pada program yang kami ajukan dalam proposal pendanaan ini, kami memiliki tujuan yaitu mendukung terlaksananya peningkatan kapasitas koperasi lokal dengan memberdayakan masyarakat lokal yang mampu menunjang pengolahan potensi lokal yang tentunya mampu meningkatkan perekonomian daerah. Dalam hal ini, sasaran yang kami fokuskan yaitu masyarakat di wilayah 3T, salah satunya di wilayah Sekotong, Lombok Barat, di mana kami berupaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga naungan seperti koperasi yang mampu mendukung atau membina finansial dan pengembangan pertambangan skala kecil di masyarakat setempat. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami pun memperkenalkan visi dan misi Inkubator Bisnis dan Inovasi UNRAM, yang dimana kami memiliki visi, yaitu menjadikan inkubator sebagai wadah inovasi yang unggul, yang mampu mengkolaborasikan hasil riset ilmiah perguruan tinggi untuk menciptakan dan mengembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi dan potensi lokal yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing nasional serta internasional. Dengan misi tersebut, kami pun memiliki misi. Kami memiliki misi diantaranya yang pertama, memfasilitasi hasil riset inovatif yang standar nasional ataupun internasional yang mampu dijadikan sebagai hilirisasi dan komersialisasi produk usaha yang berkelanjutan. Yang kedua, membangun ekosistem kewirausahaan di lingkungan Universitas Mataram dan NTB. Dan yang ketiga, melakukan inkubasi kepada pengusaha pemula berbasis teknologi yang kreatif, inovatif, berdaya saing, serta sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, tentunya akan mampu menciptakan ekosistem kerjasama antar pentahelix yang mendukung terbentuknya industri kreatif NTB yang berkelanjutan. Selanjutnya, dengan visi dan misi itu, kami pun memiliki tujuan. Adapun tujuan yang kami miliki yang pertama, terbentuknya perusahaan pemula berbasis teknologi yang berasal dari produk riset ilmiah dari potensi lokal daerah NTB. Yang kedua, meningkatkan produk lokal yang berasal dari kolaborasi riset ilmiah yang mampu menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, terciptanya wirausaha muda di kalangan mahasiswa, alumni, dosen, ataupun pelaku usaha produk lokal yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan lapangan pekerjaan di NTB. Yang keempat, terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memberdayakan sumber daya manusia lokal setempat. Yang kelima, tersedianya produk inovatif berbasis riset
yang membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat lokal, nasional, ataupun internasional. Yang keenam, meningkatkan kapasitas dan ketersediaan bidang produk lokal yang berpotensi ekspor dan mengurangi kebutuhan impor di masyarakat. Dan yang terakhir, mengembangkan kolaborasi pentahelix yang mendukung terbentuknya ekonomi kreatif berbasis produk lokal yang mampu berdaya saing. Selanjutnya, dengan tujuan itu, kami pun memiliki beberapa sasaran. Yang pertama yaitu pengusaha pemula yang memiliki startup dengan usia maksimal 2 tahun atau memiliki potensi yang marketable. Dan yang kedua, industri agrokompleks. Yang ketiga, industri pengolahan pangan. Yang keempat, industri pariwisata. Yang kelima, CSR perusahaan ataupun perbankan. Dan yang terakhir, pemerintah daerah, baik itu Dinas Koperasi dan UKM NTB, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan program ini, tentunya kami memiliki struktur kepengurusan, yang dimana kami dipimpin oleh Koordinator Pengabdian dan Inovasi LPPM Unram, dan kami diketuai pula oleh Ketua Kubinov Unram, dan di bawah beliau ada manajer Kubinov Unram, yang didampingi oleh asisten 1 dan asisten 2 manajer Kubinov Unram. Nah, adapun bisnis model kanvas yang kami miliki dalam inkubasi ini, yaitu pada awalnya unggulan dan nilai tambah, di mana dukungan proses inovasi startup, baik di bidang agribisnis, pangan, pariwisata, laboratorium, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya dukungan dalam pengurusan HKI, sentra, dan adanya akses pasar. Dan yang kedua, dengan keunggulan tersebut, kami memiliki segmentasi pelanggan, seperti pengusaha pemula, startup, dengan waktu atau memiliki usia 2 tahun, mahasiswa atau alumni Unram yang memiliki prospek produktif yang berbasis teknologi, dan yang ketiga, hasil paten dan HKI penelitian Unram. Dan selanjutnya, saluran channel yang kami gunakan, kami menggunakan beberapa media seperti banner, poster, brosur, sosialisasi, event, media sosial, dan kami kaitkan kepada mata kuliah, kampus merdeka, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya. Adapun hubungan konsumen kami bisa melakukannya melalui workshop, pelatihan, pendampingan, dan monet. Dan selanjutnya, kami pun juga melakukan, mohon maaf sebelumnya, pendapatan revenue streamis seperti lembaga induk inkubator bisnis, kami mengambil sebesar 10%, terus insentif dan hibah dari lembaga-lembaga tertentu 50%, CSR 25%, dan bagi hasil keuntungan dari setiap tenan yang dibina 15%. Oke, dengan itu, maaf. Ya, dengan itu sumber daya utama yang kami miliki di sini yaitu pendamping, tenaga ahli dari para dosen dan para pelaku UKM yang telah sukses, tenaga pelatih bisnis seperti mentor bisnis yang kami miliki, terus sentra HKI dan ruangan tenan. Dan selanjutnya aktivitas utama yang kami lakukan terdiri atas beberapa poin: seleksi tenan, pelatihan tenan, temu bisnis, pendampingan tenan, mentoring, konsultasi bisnis, dan teknisi. Dan selanjutnya mitra bisnis yang kami miliki di sini seperti perguruan tinggi di seluruh Indonesia, lembaga LPPM di seluruh Indonesia, terus lembaga BPPT, terus Kemendikbud atau sekarang Kemendikbud, terus bagian IP, terus private industry di wilayah NTB, terus BUMN, BUMD di wilayah NTB, dan pemerintah daerah lainnya di wilayah NTB. Sehingga struktur biaya kami di sini ada biaya sosialisasi sebesar 5%, seleksi, biaya pelatihan, biaya pendampingan tenan, biaya monet tenan, gaji SDM inkubator, biaya komunikasi dan transportasi, pembelian sarana prasarana dan maintenance lainnya. Nah, adapun sarana dan prasarana yang kami gunakan di sini, di mana Unram memiliki teaching farm yang dapat digunakan untuk pengajaran dan penelitian bidang peternakan. Nah, selanjutnya, laboratorium imunobiologi yang dilengkapi dengan peralatan, laboratorium kimia, dan Unram juga memiliki 5 kebun utama sebagai bahan percobaan,
dan juga memiliki laboratorium lainnya. Nah, adapun pelayanan yang kami gunakan di sini, yang dimana pelayanan ini kami terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi. Pra-inkubasi di sini kami lakukan dengan mengamati kondisi tenan atau calon tenan, dengan melihat hasil risetnya, prototipenya, terus keterampilan bisnisnya, manajemennya, jangkauan pasarnya, dan berminat untuk diinkubasi tentunya. Dan yang selanjutnya melakukan kegiatan sosialisasi, seleksi, analisis kebutuhan, dan kesepakatan kerjasama. Dan selanjutnya pada tahap inkubasi kami memiliki beberapa pola. Yang pola pertama yaitu penguatan rencana bisnis, pelatihan, validasi potensi, uji pasar tahap 1, revisi produk, dan kolaborasi usaha. Terus pada langkah kedua kami melakukan produksi awal, uji pasar 2, penguatan produk, HKI, sertifikasi, perizinan usaha, coaching dan mentoring, pendampingan promosi, konsultasi bisnis, dan bisnis expo. Dan pada tahap ketiga, kami melakukan produksi komersial, perluasan pasar, jejaring usaha, bisnis matching, dan bisnis pitching. Dan selanjutnya pada pasca inkubasi, kami menggunakan beberapa tahap, yang dimana kami melihat bagaimana perkembangan tenan, masih mampu menghasilkan produk berkualitas dan permintaan pasar yang meningkat, terus skala usaha semakin meningkat, uji bisnis semakin berkembang, dan mampu berkontribusi menyumbangkan pendanaan untuk perguruan tinggi tentunya. Standar operasional yang kami miliki di sini terdiri atas SOP rekrutmen tenan, terus SOP kontrak dengan Kubinov, yang lainnya SOP kerjasama Kubinov dengan pihak ketiga, terus pendampingan tenan Kubinov, terus SOP fasilitas pembiayaan tenan, SOP pengurusan legalitas tenan, SOP kelulusan, SOP fasilitas pengurusan PIRT, SOP moneh program inkubasi, SOP fasilitas pengurusan PIRT dan NIB, mohon maaf, terus SOP fasilitas pengurusan sertifikasi halal untuk tenan yang bersifat pangan. Nah, selanjutnya adapun kerangka kerja operasional yang kami miliki pada strategi promosi, kami menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, sosialisasi keberadaan Kubinov ke berbagai fakultas dengan menghadirkan inventor atau inspirator usaha atau wirausaha lainnya. Terus yang kedua, sosialisasi keberadaan dan layanan Kubinov melalui perkuliahan kewirausahaan. Terus yang ketiga, menyebarkan info Kubinov atau inkubator melalui media sosial, dan yang terakhir melaksanakan kegiatan seperti seminar, workshop, dan pameran yang mampu memperkenalkan inkubator di tengah-tengah masyarakat ataupun mahasiswa. Pada seleksi tenan, di sini kami memiliki beberapa langkah. Yang pertama, calon tenan yang diupayakan adalah tenan yang memiliki potensi produk yang marketable. Terus calon tenan ini bisa berasal dari mahasiswa, alumni, dosen, ataupun masyarakat lokal. Terus dinyatakan lulus pada seleksi, di mana inkubator memiliki alur siklus seleksi. Yang pertama, penyerahan pengajuan proposal, bisnis plan-nya. Terus yang kedua, penyerahan dokumen. Terus yang ketiga, penilaian presentasi berupa interview. Dan yang terakhir, setelah ada kelulusan tenan-tenan yang akan dibina, kami pun melakukan perjanjian dengan tenan untuk siap atau segera untuk ingin diinkubasi atau didampingi oleh Kubinov Unram dengan menandatangani surat perjanjian. Nah, dalam program pendanaan yang kami ajukan dalam program LPDB 2022 ke depan, kami pun mengajukan beberapa program kerja yang selayaknya sesuai dengan apa yang telah kami lakukan dan apa yang menjadi output tujuan dari program LPDB tersebut. Yang dimana garis besar yang kami kembangkan atau kami fokuskan dalam program kerja ini, yang pertama, coaching dan mentoring pengembangan kelembagaan koperasi, yang dimana di sini berupaya untuk meningkatkan kualitas lembaga koperasi, seperti kami mengadakan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM NTB dalam bentuk pemberdayaan tata kelola manajemen koperasi,
manajemen kepemimpinan, manajemen pengawasan organisasi, dan manajemen keuangan koperasi, yang dimana selain dengan Dinas Koperasi dan UKM NTB, kami juga bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM NTB, terus Ombudsman NTB, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, selanjutnya, program kerja yang kami tawarkan kedua, yaitu coaching dan mentoring pendampingan aplikasi pinjaman kelembagaan keuangan. Program ini diupayakan mampu menjadi jalur atau siklus di mana koperasi kedepannya tidak perlu lagi membingungkan bagaimana cara memperoleh sistem peminjaman di berbagai lembaga keuangan lainnya. Di mana di sini kami melakukan workshop dan pendampingan atau mentoring dalam bentuk upaya peningkatan administrasi kelembagaan, pembukuan administrasi kelembagaan, serta pendampingan dalam penyusunan proposal aplikasi pinjaman kelembagaan. Dalam pelaksanaan program ini, kami pun bekerja sama dengan Bidang Pemberdayaan dan UKM Dinas Koperasi NTB, OJK NTB, dosen UNRAM yang memiliki pengalaman dalam penyusunan proposal keuangan atau pendanaan, dan beberapa bank-bank seperti Bank Indonesia, Bank NTB Syariah, dan beberapa investor lainnya yang bisa menjadi pihak utama yang akan mendukung penyaluran dana tersebut. Dan yang terakhir, program terakhir yaitu coaching dan mentoring pengembangan koperasi multi bidang usaha. Yang dimaksudkan di sini adalah kami berupaya akan mengembangkan koperasi selain dalam bentuk pengembangan kualitas koperasi, tapi kami juga akan meningkatkan bagaimana pihak koperasi mampu menciptakan produk-produk yang inovatif ataupun kreatif lainnya dengan memberdayakan masyarakat lokal sekitar ataupun pemuda sekitar ataupun perempuan-perempuan di lokasi pertambangan yang ada di wilayah sekotong tersebut, dengan memberi pengajaran bagaimana cara membuat kerajinan lokal lainnya kepada perempuan setempat sehingga mampu menjadi produk lokal tambahan selain dari pertambangan emas yang sebelumnya mereka gunakan. Gitu. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Dinas Perindustrian NTB, NTB Mall, dan Mentor Wirausaha, Kubinah Unram, serta beberapa pelaku UKM yang telah sukses di NTB lainnya yang mampu memberikan motivasi kepada masyarakat setempat dalam menciptakan produk lokal lainnya, sehingga pendapatan mereka pun akan semakin meningkat dengan adanya pembaharuan produk. Ya, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari Inkubator Bisnis dan Inovasi Universitas Mataram. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.